Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat hidup sehat, kemudian kita masih bisa bernafas dengan bebas ya, Ananda semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tujuannya, langsung saja. Nah, iman kepada Allah, yang pertama kita akan membahas tentang meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, implementasi iman kepada Allah, dan yang ketiga, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, lanjut. Meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, zat Allah itu adalah sesuatu yang gaib. Akal pikiran kita itu tidak mungkin dapat memikirkannya. Nah, jadi ketika itu ada Rasulullah SAW mendapat kabar tentang adanya sekelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu juga beliau melarang mereka melakukan hal tersebut. Nah, dari firman-firman Allah, kemudian dari adanya alam semesta itu, nah itu dia sudah dapat menggambarkan bahwa Allah itu ada. Jadi kita tidak perlu memikirkannya lagi terlalu dalam, karena akal pikiran kita itu dapat kita gunakan untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan-ciptaannya saja, begitu ya. Nah, dengan didukung oleh keterangan-keterangan ayat Al-Quran dan sunnah Rasul, sehingga dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu ya memikirkan terlalu dalam hakikat atau zat Allah itu. Jadi Rasulullah pun melarang hal tersebut. Nah, implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu kita mempercayai bahwa Allah itu secara umum atau secara garis besar atau secara ijmali, maksudnya adalah kita itu percaya bahwa Allah itu ada, Dia Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna, Maha Kuasa. Hanya Dialah Tuhan yang pantas kita sembah. Hanya Dialah tempat manusia memohon pertolongan, serta hanya Dialah tempat manusia akan kembali. Kemudian yang kedua, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala secara rinci atau tafsili. Maksudnya, kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz dalam kuasa dan kehendaknya. Selain itu, Allah juga memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti yang terdapat dalam Al-Quran ya, 99 Asmaul Husna itu. Nah, itu dia implementasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna iman itu kita percaya kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan secara lisan dan dibenarkan dengan hati, dan kita harus berusaha untuk berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus lakukan secara perbuatan ya, iman kepada Allah. Nah, selain itu, seorang muslim itu harus yakin dengan bukti-bukti ciptaan Allah. Nah, bukti-buktinya itu apa? Nah, ini dia ya, ada 3. Yang pertama adanya ayat-ayat Al-Quran, yang kedua kejadian alam semesta, dan yang ketiga adalah kejadian manusia. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ayat-ayat Al-Quran, yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, surat Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza
yakhrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil di bumi, seketika itu kamu keluar dari bumi. Nah, jadi jelas bahwa bukti berupa ayat-ayat Al-Quran dan firman Allah ini membuktikan bahwa Allah itu ada ya Ananda. Baiklah, kita lanjutkan. Ini kejadian alam semesta. Nah, alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang telah Allah SWT sediakan. Nah, bukti fisik ini tersedia bagi semua orang, untuk semua orang. Di saat kita melihat gunung, sungai, dan keindahan alam di sekeliling kita, kita akan segera merasa bahwa semua itu tidak hadir begitu saja. Nah, sangat indah ya alam semesta kita. Nah, alam semesta ini bukan sekedar indah, namun sangat besar dan sangat teratur. Nah, hal-hal yang kejadiannya tidak beraturan sangatlah susah diperhitungkan. Seluruh alam semesta itu bergerak dalam suatu keteraturan. Bagaimana mungkin dunia dan alam semesta ini bergerak sedemikian teratur jika tidak ada yang mencipta dan mengaturnya? Nah, surat Ibrahim ayat 32, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan dengan sebagai rezeki untukmu. Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, selanjutnya kejadian manusia. Nah, lewat kejadian manusia ini juga terbukti bahwa manusia itu diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pula manusia diciptakan oleh makhluk biasa. Bahkan menjadi makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluknya pun tidak akan mungkin ya menciptakan manusia. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim ya, yang biasa disebut rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, satu hal lagi membuktikan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai keunikan ya. Manusia itu sangat unik karena sejak manusia pertama kali diciptakan sampai sekarang sudah bermiliar-miliaran jumlahnya. Nah, namun dari jumlah yang besar itu tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan, sekalipun mereka itu banyak kita jumpai anak kembar ya. Nah, setiap kembaran itu pun pasti ada perbedaannya kan, tidak mungkin mereka itu sama ya. Nah, hal tersebutlah yang membuktikan bahwa kejadian manusia itu diatur, diarahkan oleh satu kekuatan yang maha tinggi, maha pengatur dan maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Ananda, insya Allah paham ya penjelasan dari Bunda. Nah, sekarang aja kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama ini ada soal objektif, ada yang telah Bunda kirimkan ke grup ya, berupa Google Form yang sering kita isi. Nah, ini silakan nanti ada 10 soal objektifnya. Nah, jika mendengarkan penjelasan dari Bunda tadi, insya Allah Ananda dapat semuanya mengisinya ya dengan benar. Kemudian ini ada dari nomor 2 sampai nomor 5 ini soal esainya, silakan nanti Ananda buat di buku tulisnya ya. Jika ada yang tidak paham atau tidak mengerti, silakan tanya Bunda. Oke, selalu semangat, jangan pernah mengeluh dalam belajar ya. Nah, insya Allah semua ilmu yang kita dapat insya Allah berkah. Baiklah Ananda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.